pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Sepekan terakhir, puluhan kasus narkoba telah terungkap. Pengoperasian Bandara Arung Palaka ditargetkan Juli 2024. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Puluhan kasus narkoba di Kabupaten Bone telah diungkap pihak kepolisian selama sepekan terakhir. Laporan Suryani Arifin. Kasat Narkoba Polres Bone, AKP Yusriadi Yusuf bersama satuannya telah berhasil menangkap sebanyak 21 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba secara terpisah di beberapa lokasi di Kabupaten Bone. Disebutkan, dari 21 orang tersebut 3 orang diantaranya diserahkan ke pihak BNNK Bone. Sementara lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing tersangka memiliki peran berbeda-beda, ada yang menjual narkoba, ada pula pengguna. Bahkan satu di antaranya disebut-sebut selaku bandar narkoba. Perjual belikannya itu gampang, iya, tapi kan semenjak saya di sini ya, udah bisa tahu di mana-mana lah. Sekarang itu beda lagi lah, stop, semoga ya. Soalnya mereka juga kan turun lapangan terus, cuma bisa mencegah lebaran di sini. Iya, maka kita kan, kami ini ada dua tim itu terdiri dari di kosan ini, pokoknya tidak tegas. Semua penjualan pembelian di Kabupaten Bone. Kalau kami itu semua hari sama. Ya, soalnya pemakai itu tidak melihat hari. Dia itu lihatnya pengen pakai atau enggak. Mau pakai ya, memakai. Saat ini kasus narkoba menurut AKP Yusriadi sangat menjadi atensi. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih karenanya dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mencoba menyentuh barang haram tersebut. Sebab pihaknya tidak segan-segan menindak tegas para pelaku. Pasalnya memiliki komitmen dalam mengemban tugas dalam menjaga masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Menjamin keselamatan lalu lintas saat arus mudik, puluhan sopir angkutan umum di Sinjai menjalani tes narkoba. Ayunia Nindiati melaporkan. Puluhan sopir angkutan umum di Kabupaten Sinjai menjalani serangkaian tes kesehatan yang dilaksanakan di Tres Narkoba dan Dokter Kesehatan Polres Sinjai. Pemeriksaan dipusatkan di Terminal Induk Sinjai, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara kemarin. Kasat Tres Narkoba Polres Sinjai AKP Saifullah menyebut jenis pemeriksaan antara lain cek tekanan darah dan pengambilan sampel urin. Kasat Tres Narkoba Polres Sinjai AKP Saifullah menyebut jenis pemeriksaan antara lain cek tekanan darah dan pengambilan sampel urin. Dikatakan pemeriksaan ini untuk mengecek jika ada supir yang berada dalam pengaruh minuman keras atau narkoba untuk menghindari kecelakaan lalu lintas serta demi keselamatan sopir dan para penumpang. Dijelaskan AKP Saifullah, untuk kelancaran arus mudik, Polres Sinjai bersama Dinas Perhubungan juga melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan operasional kendaraan umum, khususnya angkutan umum dan angkutan antar kabupaten dan kota. Kami dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam jajaran Polres Sinjai bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai kita melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan urin terhadap awak angkutan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan personal kendaraan umum khususnya angkutan kota maupun angkutan antar kabupaten, di mana kegiatan ini bertujuan memastikan dalam mudik tahun 2024 ini betul-betul berjalan dengan lancar, aman, dan tidak mengenyampingkan namanya keselamatan. Ditambahkan AKP Saifullah, pemeriksaan kesehatan untuk sopir juga dilakukan di Terminal Pasar Sentral Sinjai. Diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi tidak menemukan adanya sopir yang mengonsumsi narkoba dan miras. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Bandara Arung Palaka ditargetkan beroperasi pada Juli mendatang. Laporan Ayunia Nindiati.
Rencana operasional Bandara Arum Palaka ditargetkan mulai Juli 2024 mendatang, namun hingga saat ini maskapai yang akan digunakan masih dalam tahap lelang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Andi Muhammad Iqbal. Dikatakan, subsidi penerbangan telah diajukan ke pemerintah Provinsi Sulsel sebesar 11 miliar rupiah. Sementara untuk maskapai yang akan diberikan subsidi nantinya bergantung dari bantuan keuangan Pemprov Sulsel. Ada tahun ini, bukan dalam waktu dekat tahun ini. Tapi prioritaskan paling seperti tahun lalu, bulan-bulan 7, seperti itu, bulan 8. Ya, tergantung bantuan-bantuannya. Kalau ada masuk ya, bantuan keuangan. Peruntukan untuk ATR. Jadi, kemungkinan itu ada dua. Ada yang dari Makassar, ada yang ke Kendari. Cuma Belumpi. Jadi, semua mereka di provinsi yang ngatur. Kami, kalau ada di situ, baru kami yang jalankan. Seperti tahun-tahun yang lalu, itu kan ada beberapa kabupaten, Tator, Selayar, Bone. Mereka yang ngatur birokrasinya. Andi Iqbal berharap tahun ini sudah bisa segera beroperasi dan dilakukan penerbangan di Bandara Arum Palaka. Harga daging sapi di Pasar Sentral Palaka naik drastis 7 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ahmad Kahfi melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga daging sapi di Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu pedagang daging sapi, Andi Imam, mengatakan kenaikan harga daging sapi mencapai sekitar Rp20.000, meningkat dari harga Rp120.000 menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Menurut Imam, kenaikan harga daging sapi dipicu oleh kelangkaan stok ternak sapi dari para peternak. Ditambahkan pula, kenaikan harga daging sapi mulai terjadi beberapa hari terakhir di tengah tingginya permintaan masyarakat menjelang Lebaran. Rencana ini sampai harga 140 1 kilo dari harga 120. Salah satunya itu faktor besar itu kenaikan sapi, harga sapi. Nah, memang pedagang juga memang agak mahal memang kalau menjelang Lebaran. Susah. Di samping mahal, sapi juga agak susah. Iya. Per hari itu 2 sampai 3 ekor. Untuk persentasenya tahun ini lebih agak nurun sedikit. Andi Imam mengungkapkan setiap hari pihaknya memotong 2 hingga 3 ekor sapi untuk memastikan ketersediaan daging sapi bagi para pembeli di Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone. Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa. Lebih terjamin